Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB, menggelar aksi konvergensi penguatan perencanaan dan pelaksanaan percepatan penurunan stunting tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Horizon Ultima, Papua Tengah, pada Kamis tanggal 21 Agustus tahun 2025, dibuka oleh penjabat Sekda Mimika, Abraham Kateyau, dan dihadiri perwakilan PT Freeport Indonesia serta seluruh OPD pengampu program stunting. Dalam arahannya, Abraham Kateyau menegaskan, stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga persoalan multidimensi yang berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa. Karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor, dari pusat hingga distrik, untuk menekan prevalensi stunting di Mimika yang pada tahun 2024 tercatat 21,7%. Ia menekankan pentingnya kerja keras bersama dalam mencegah stunting, khususnya pada kelompok sasaran seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja putri, hingga calon pengantin. Dengan konvergensi yang kuat, diharapkan target nasional penurunan stunting bisa tercapai. Sementara itu, narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, B. Sekuti, menambahkan, penguatan perencanaan dilakukan mulai dari tingkat distrik hingga kabupaten, melalui pramusrenbang, analisis data, hingga penetapan program prioritas untuk 31 indikator pencegahan stunting. Melalui kolaborasi dan komitmen bersama, pemerintah Kabupaten Mimika menargetkan lahirnya generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Ini merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan dalam memperkuat sinergi untuk koordinasi lintas sektor. Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga isu multidimensi yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masa depan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan komitmen, integrasi, dan kesinambungan dalam setiap langkah yang diambil di berbagai tingkat untuk mencegah terjadinya stunting kepada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, anak balita, anak balita, remaja putri, calon pengantin, rumah tangga, dan masyarakat. Saat ini prevalensi stunting di Kabupaten Mimika berdasarkan survei status gizi Indonesia SSGI tahun 2024 berada pada posisi 21,7 tahun 2024. Hal ini perlu kita kerja keras dan bekerja sama secara terkoordinir, konvergen untuk menurunkan angka stunting. Penurunan stunting adalah tantangan bersama yang membutuhkan waktu, komitmen, serta kerja keras dari seluruh elemen masyarakat. Dengan terus memperkuat aksi konvergensi, diharapkan seluruh provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan di Indonesia dapat mencapai target penurunan stunting sesuai dengan visi nasional. Melakukan penandaan rincian kegiatan. Jadi dari subkegiatan kita akan lakukan lagi penandaan untuk khusus rincian kegiatan, rincian biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan atau kelompok sasaran untuk pencegahan percepatan penurunan stunting. Nah, di dalam penguatan perencanaan ini dan penguatan pelaksanaan itu dimulai dari level tingkat kecamatan atau level tingkat distrik untuk semua 18 distrik yang ada di Kabupaten Mimika, yang membahas terkait tadi. Yang pertama adalah pramusrembang tingkat distrik, di mana di pramusrembang tingkat distrik itu membahas terkait hasil analisis situasi, data sasaran, data cakupan layanan, data pendukung, kemudian identifikasi kendala.
Kemudian usulan membahas yang kedua, pembahasan terkait dengan semua usulan-usulan yang berkaitan dengan 31 indikator pencegahan percepatan penurunan stunting. Kemudian dilakukanlah pemilahan dari usulan tersebut, mana usulan kegiatan yang bisa didanai dengan menggunakan dana dari desa, atau kegiatan yang bisa terdanai dengan menggunakan dana kecamatan itu sendiri, atau kegiatan itu bisa diusulkan menjadi usulan kegiatan yang bisa didanai di tingkat kabupaten. Nah, tentunya dalam hal ini nanti kalau kegiatan yang diusulkan di tingkat kabupaten bisa dipastikan, kemudian menjadi prioritas kegiatan, bisa dipastikan bahwa semua usulan 18 distrik yang ada di Kabupaten Mimika itu akan menjadi usulan di tingkat kabupaten pada saat dilaksanakan Pramusrembang di tingkat kabupaten. Kemudian Pramusrembang itu juga kita di dalam kegiatan ini juga, aksi konvergensi penguatan perencanaan ini, kita juga membuat tagging anggaran atau penandaan kegiatan anggaran untuk tahun berjalan dan tahun rencana. Kemudian tujuan daripada tagging ini adalah yang pertama, bagaimana memastikan alokasi anggaran yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Yang kedua, bagaimana mempermudah pemantauan dan evaluasi dampak anggaran pada isu-isu tertentu, khususnya untuk isu stunting. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengidentifikasi kegiatan yang paling relevan yang ada di dalam usulan kegiatan itu. Manfaatnya tagging ini adalah peningkatan kualitas perencanaan, kemudian kedua peningkatan efektivitas penggunaan anggaran publiknya, kemudian ketiga peningkatan akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan anggaran. Nah, setelah tagging di dalam penguatan pelaksanaan, kita sudah lakukan tagging, kemudian mengevaluasi capaian layanan. Setelah itu kita akan melakukan pemutahiran data, karena kita tahu bersama bahwa di dalam analisis situasi itu data yang menjadi data sasaran, data pendukung dan data layanan adalah data tahun sebelumnya. Jadi di dalam perencanaan dan pelaksanaan ini, setelah perencanaan di dalam pelaksanaan ini, maka dilakukanlah pemutahiran data, di mana data untuk pemutahiran data semester 1 berarti data tahun berjalan periode Januari sampai Juni tahun 2025 atau tahun. Nah, setelah itu akan ada kembali penandaan untuk pasca perubahan. Jadi dari APBD Induk, DPA Induk, nanti setelah selesai sidang perubahan, kemudian ketuk palu, nanti web kita akan sesuaikan sesuai dengan kegiatan dan anggaran pasca perubahan.